Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Amirmatika bersama Musyawarah Guru Mata Pelajaran Matematika MGMP SMP Kabupaten Klaten. Baik para siswa kelas 9 terutama, kita lanjutkan belajar tentang transformasi. Sebelumnya kita sudah belajar refleksi atau pencerminan, yang kedua translasi, pergeseran, dan yang ketiga rotasi, perputaran, dan yang terakhir kita belajar dilatasi, perkalian atau penggandaan. Nah, apa itu dilatasi, kemudian bagaimana menentukan bayangannya, bagaimana apakah ada perubahan ukurannya, akan kita pelajari bersama. Untuk itu, pada yang sudah subscribe, kami ucapkan banyak terima kasih. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya. Baik, sebelum kita pelajari, mungkin ada yang ingin ini degan jelly asli dari Banyuwangi. Siapa yang berminat, wah segar sekali, silahkan langsung hubungi nomor kontak ini. Ada yang pakai buah, tetap tersedia. Silahkan fast respon lewat order 0857 2579 5729. Baik, langsung saja. Apa itu dilatasi? Mungkin kita pernah memperbesar atau memperkecil ukuran foto. Kita perhatikan foto Panda ini yang tadinya ukurannya 4 cm x 6 cm menjadi 8 cm x 12 cm, berarti diperbesar 2 kali ya. 4 jadi 8, 6 jadi 12. Oke, kemudian apa yang dimaksud dengan dilatasi itu? Dilatasi itu pembesaran atau perkalian suatu transformasi yang mengubah ukuran. Jadi bisa memperkecil, bisa memperbesar, tetapi tidak mengubah bentuk bangun yang bersangkutan. Artinya dilatasi ini bisa memperbesar ukuran, bisa memperkecil ukuran, tetapi bentuknya tetap sama. Dan dilatasi itu ditentukan oleh titik pusatnya, ini pusat dilatasi, kemudian faktor skala. Nah, apa itu nanti kita akan belajar bersama. Apa yang dimaksud dengan faktor skala? Nah, faktor skala itu adalah perbandingan antara jarak titik bayangan dari titik pusat dilatasi dengan jarak titik benda terkait dari pusat dilatasi, atau faktor skala biasanya disimbolkan dengan huruf K kecil, yaitu perbandingan jarak bayangan dengan jarak benda. Oke, kita akan belajar dilatasi dengan pusat dilatasi titik 0,0 dengan faktor skala K. Nah, maka bagaimana memperoleh bayangannya? Tinggal menggandakan dengan faktor skalanya. Misalkan titik P, X, Y didilatasi dengan pusat O dengan faktor skala K, maka bayangannya adalah K kali X, K kali Z. Contoh ya. Sebuah segitiga ABC dengan titik A 1,2, B 2,3 dan C 3,1 didilatasi terhadap titik O yaitu 0,0 dengan faktor skala 2. Tentukan koordinat bayangannya. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini ya. Ini segitiga ABC-nya, masing-masing koordinatnya ya, 1,2, 3,1 dan 2,3. Kemudian ini bayangannya. Jadi dari titik 0,0 OA dengan OA aksen. Nah, bayangannya. Nah, ini 1 banding 2 karena faktor skalanya 2. OB banding OB1 ya 1 banding 2. OC banding OC1, OC aksen, nah itu juga 1 banding 2. Maka dari sini akan terlihat bahwa koordinat masing-masing bayangannya aksennya jadi 2,4
2,4. Jadi dikalikan 2, tadinya 1,2 jadi 2,4. B-nya 6,2 yang tadinya 3,1 ya. Sehingga jadi 6,2. C aksennya jadi 4,6 yang tadinya 2,3 jadi 4,6. Oke, lanjut. Sekarang coba kita perhatikan beberapa contoh berikut. Oke, kita perhatikan gambar di samping. Sebuah segitiga ABC yang didilatasikan. Kita lengkapi tabel berikut. Koordinat dari A ini 1,1 ya. Kemudian koordinat B-nya 3,1, koordinat C-nya ini adalah 3,2. Kita isikan koordinat A aksennya, bayangannya yaitu 3,3 ya. Kemudian B aksennya ini 9,3, sedangkan C aksennya 9,6. Berapakah faktor skalanya? Faktor skala tadi perbandingan jarak bayangan dengan jarak benda, jarak bayangan banding jarak benda. Atau dari koordinat kita sudah tahu ini 3, ini 1, jadi 3 banding 1, berarti ini 9, ini 3, 9 banding 3 sama ya. Kalau ini 6, ini 2, 6 banding 2 sama, semua hasilnya 3. Jadi faktor skalanya 3, positif 3. Sedangkan pusat dilatasinya di titik ini 0,0, titik O, pusat koordinat 0,0. 3 positif karena antara benda dan bayangan searah. Oke, sekarang kita selidiki bagaimana perbandingan luas segitiga tersebut ya. Segitiga semula, segitiga luas segitiga ABC, alasnya AB, tingginya BC. AB-nya adalah 2 satuan ya, kemudian tingginya 1 satuan, 2 kali 1 dibagi 2 diperoleh 1. Ini luas segitiga yang bendanya aslinya ABC. Sekarang luas segitiga hasil dilatasinya, panjang alasnya aksen B aksennya ini diperoleh 6 panjangnya, kemudian tingginya ini B aksen C aksennya 3, 6 kali 3 bagi 2 diperoleh hasil 9. Sehingga perbandingan luas segitiga ABC dengan luas segitiga aksen B aksen C aksen adalah 1 dibanding 9. Nah, 9 itu adalah 3 kuadrat, 3 pangkat 2, karena faktor skalanya tadi 3 diperbesar 3 kali sehingga luasnya perbandingannya 1 banding 3 pangkat 2. Baik, kita perhatikan contoh berikutnya ini ya. Kita perhatikan dilatasi ini segitiga ABC ya, yang didilatasi A nya adalah 1,1 ya koordinatnya, B nya ini 3,1, sedangkan C nya 3,2. Kita perhatikan untuk titik bayangannya A aksennya di sini ternyata min 2, min 2 koordinatnya. Kemudian B aksennya ini adalah min 6, min 2, sedangkan C aksennya min 6, min 4. Berapakah faktor skalanya gambar ini? Oke, perbandingannya ini 2 banding 1, tetapi arahnya berlawanan, maka faktor skalanya adalah negatif 2 ya. Negatif 2 dibagi 1 ya negatif 2. Ini negatif 6 dibagi 3 juga negatif 2. Kalau ini negatif 4 dibagi 2 juga negatif 2 ya. Faktor skalanya negatif 2. Jadi diperbesar, negatif itu menunjukkan bayangannya dengan benda aslinya berseberangan arah ya. Kalau positif itu searah. Nah, itu yang membedakan ya, sama-sama lebih dari 1 itu diperbesar. Kalau negatif itu berarti bayangannya berseberangan dengan benda.
Kemudian kita selidiki perbandingan luas segitiganya. Ya. Luas segitiga ABC, ya, AB-nya 2, BC-nya 1, 2 kali 1 dibagi 2, maka diperoleh 1. Sekarang luas segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Ya, aksen B aksennya ini 4 dan tingginya ini 2, 4 kali 2 dibagi 2 diperoleh 4. Sehingga perbandingan luas segitiga ABC dengan A aksen, B aksen, C aksen adalah 1 dibanding 4 atau 1 dibanding negatif 2 kuadrat, karena tadi faktor skalanya negatif 2 dikuadratkan positif 4. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan yang pertama, untuk memperoleh koordinat bayangannya titik A, B yang didilatasi dengan pusat 0,0 dengan faktor skala K adalah K kali A, K kali B. Ya, faktor skala dikalikan ini koordinatnya. Kemudian yang kedua, perbandingan luas bangun asli dengan hasil dilatasi adalah 1 dibanding K kuadrat atau faktor skala dikuadratkan. Oke. Kita lanjut pada bangun berikut. Nah, contoh berikut dilatasi ini segitiga ABC yang besar ini koordinat A-nya adalah 3,6. Ya, 3,6. Titik B 6, negatif 3. Sedangkan titik C-nya adalah 9,3. Nah, sekarang A aksennya adalah 1,2. B aksennya 2, negatif 1 dan C aksennya 3,1. Berapakah faktor skalanya? Nah, faktor skalanya ada perbandingan bayangan dengan asli bendanya. Nah, ini 1 bayangannya, di sini 3, berarti 1 banding tidak atau sepertiga. Nah, sepertiga. Ini 2 banding 6 juga sepertiga, sama. Negatif 1 dibagi negatif 3 ya sepertiga, sama. 3 dibanding 9 juga sepertiga. Jadi faktor skalanya sepertiga, berarti diperkecil. Maka segitiga ABC ini didilatasi, hasilnya ini karena faktor skalanya sepertiga menjadi gambarnya lebih kecil, ya, sepertiganya dari benda aslinya. Oke, ini positif karena searah, ya, antara benda dengan bayangannya, tidak berseberangan tapi satu arah, maka positif. Kemudian pusat dilatasinya masih di titik 0,0, ya. Oke. Kemudian kita perhatikan contoh yang berikut ini. Ya, ini segitiga ABC yang besar ini, titik A-nya adalah min 2,4, titik B-nya ini adalah 8,2, sedangkan C ini adalah 6, negatif 4. Kemudian hasil dilatasinya, A aksennya adalah 1, negatif 2, B aksennya negatif 4, negatif 1, C aksennya negatif 3,2. Oke. Berapakah faktor skalanya? Nah, kita perhatikan ini antara benda dengan bayangannya tidak searah, ya, berseberangan. Ya. Ini A-nya di sana, A aksennya di sini, ya, berlawanan arah, maka negatif. Faktor saya negatif. Negatif ini diperkecil, ya, kita bandingkan, kalau 1 ini 2. Nah, berarti negatif setengah. Nah, ini min 2, ya, 1 dibagi min 2, jadi negatif setengah. Ini min 4 banding 8 juga sama, negatif setengah. Semuanya ini negatif 3 dibanding 6 juga negatif setengah. Jadi faktor skalanya negatif setengah. Pusat dilatasinya, ya, masih pusatnya ini, ya, 0,0. Semua pengukurannya ini OA dengan OA aksen. Nah, bandingnya ini OA aksen, ini 2 banding
1, bayangannya 1, ini 2 kalinya aslinya, 1 banding 2, maka setengah, tetapi berlawanan arah, maka negatif setengah. Pusat dilatasinya masih 0,0. Sekarang kita perhatikan contoh yang berikut. Nah, ini segitiga ABC, A-nya adalah 2,1, B-nya ini 3,3, sedangkan titik C-nya ini 6,0. Nah, pada kali ini A aksennya berimpit dengan A, yaitu 2,1. Nah, kemudian B aksennya di sini 4,5, sedangkan C aksennya adalah 10,-1. Nah, berapakah faktor skalanya? Kita perhatikan AB ke AB aksen itu panjangnya AB aksen 2 kalinya AB, berarti faktor skalanya 2 kali. Nah, ini panjang AC aksen dengan AC juga 2 kalinya. B aksen C aksen 2 kalinya BC. Nah, faktor skalanya 2. Sekarang pusat dilatasinya. Nah, kalau ini pusat dilatasinya tidak 0,0, tetapi di titik A. Nah, ini sebagai pusatnya. Maka bayangan A dengan bayangan dari A itu berimpit, karena A sebagai pusat. Maka 2,1, A aksen juga 2,1. Ini menunjukkan titik A-nya sebagai pusat dilatasi. Nah, kemudian bagaimana menghitung mencari B aksennya? B aksennya kita bisa hitung titik B tadi 3,3 dilatasikan dengan pusat titik A 2,1 dengan faktor skala 2 yang merah ini, maka B aksennya bisa kita hitung faktor skalanya 2 dikalikan titik B nya tadi X-nya 3 dikurangi 2 itu dari mana? Dari ini pusat dilatasinya tadi X-nya 2. Nah, 3 dikurangi 2 ditambah 2. Tambah ini. Jadi 2 ditambah ini selisihnya. Nah, B-nya 3. Pusatnya tadi 2. Kemudian Y-nya juga begitu. K-nya atau faktor skala 2 ini 3 dikurangi 1. Kok 1? Karena ini pusatnya tadi Y-nya ini 1. 2,1. Terus ditambah 1, maka diperoleh 3 dikurangi 2 kan 1 kali 2 ditambah 2 4, maka diperoleh ini 4. Kemudian 5 dari mana? 2, ini 3 dikurangi 1 2 kali 2 4 ditambah 1 5. Jadi hitungnya begitu. Kemudian yang C aksen juga bisa kita hitung, C-nya 6,0 ya koordinatnya, dengan pusat 2,1 faktor skala 2. Maka C aksennya 2, 6 dikurangi 2 karena ini 2 ditambah 2. Kemudian di sini yang Y-nya juga 2, titik C-nya Y-nya 0 dikurangi 1 ditambah 1, sehingga diperoleh 6 dikurangi 2, 4 kali 2 8 tambah 2 diperoleh 10. 2 ini 0 dikurangi 1 min 1 kali 2 min 2 ditambah 1 min 1, maka 10, min 1. Nah, seperti ini, seperti di gambar. Oke, begitu cara. Maka dari contoh ini bisa kita ambil kesimpulan untuk dilatasi dengan pusat P A, B dengan faktor skala K, maka bisa kita hitung A, X, Z yang didilatasikan dengan pusat A, B faktor skala K. A aksennya adalah K kali X dikurangi A ditambah A, K Z dikurangi B ditambah B. Nah, ini koordinat bayangannya. Oke, demikian untuk materi dilatasi. Silakan lebih didalami di buku paketnya untuk latihannya dicoba. Terima kasih, tetap semangat, manjata wajata.
Oke. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Sampai jumpa. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.